Selamat malam para pengunjung Indonesia Bertutur. Berapa saat lagi Panggung Lumbini akan mempersembahkan penampilan dari Teater Garasi. Selamat menyaksikan. My feeling for you now, for you now. My feeling for you now, for you now. Complete. Oh. Sat a chair, sat a table, sat a good conversation. No, 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 no. Said my eyes, said my ears, thinking now. Said now, Raksasa kapal datang, kata-kata nama waktu kala Aku ada, tidak sengaja. yang memisah tadi dan nanti. Kemarin dan besok, Hari ini, sekarang, untuk apa? Agar kau tak menikahi ibumu, agar kau tak menikahi anakmu. sekarang. Apa itu sekarang? Tiap kali kau sebut namanya, ia segera berlalu. Ia pasti berlalu. Siapa dia? Siapa dia? Wisnu, ia datang dari tanah barat. Hei!
Kelelahan? Pergilah bersama angin ke pantai-pantai yang jauh. Malam ini, peraduan hanyalah sepi. Tak ada ibu yang bercerita pada anaknya. Tak ada kekasih yang akan bercinta. Tak ada yang akan bercinta sambil bercerita. Pula, tak ada yang akan bercerita tentang cinta. Kau tidur berminggu-minggu. Kau tidur berminggu-minggu. Kau tidur berminggu-minggu. Kau tidur berminggu-minggu. Sinta membelai rambut Watu Gunung sedang jemarinya tertinggal di padang bunga. Kerasan di rumputan, menginap di antara setiap oriza yang terhampar sampai ke ujung-ujung yang tak lagi tercapai angin. Apa aku bermimpi? Apa aku bermimpi? Jalan raya yang berdebu dan gersang. Sungguhkah ia yang kau nanti dan telah pulang itu? Pelan-pelan memelukmu, membisikkan namamu, rumah yang jauh, jalanan sepi. Lalu kembali jatuh berserak dan pergi lagi. Tapi siapa kamu? Aku istrimu. Aku ibumu. Tapi siapa kamu? Aku ibumu. Aku istrimu. Watu Gunung melihat segalanya dan menemukan senja di pangkuan perempuan yang telah lama hilang. Dulu, di sebuah padang.
Sinta yang masih membelai kepala Watu Gunung menemukan luka yang membekas nganga di kepala, seperti pada kain anak Adam, dan terkesiap. Ia meraba kepalanya sendiri, meraba ingatan yang tak pernah enyah, yang tak bisa pergi hanya dengan sedih, hanya dengan tangis. Ia beranjak ke jendela. Ia melihat alur sungai di sana. Ia melihat angsa-angsa buatan kekasihnya mengalir di atas permukaan. Ia melihat anaknya berenang menyusul mereka, memungutinya lalu menyalahkan ibunya. Ia melihat debu seorang laki-laki berpakaian kerajaan, berkepala dandang, bergegas menghadap Watu Gunung. Ia memilih menutup matanya. Sepasang kekasih melintas di atas samudra. Camar-camar telah menjadi sore, bukan hujan, hanya gerimis menyusun horizon yang jauh. Sore yang sudah setengah bercinta sejak semula memanggil kupu-kupu, meletakkan lelah warnanya di dada Uma. Siwa dengan nyala di matanya, semacam bertanya, Bolehkah kuletakkan lelahku di dadamu? Apa yang sedang kau tatap, Siwa? Kurasa kau tak sedang menatap senja. di sebuah tempat terbuka, di hamparan sore membara, sepasang binatang berkelahi dalam birahi. Tulang yang liar, bolehkah ku seduh keringat sebagaimana diharuskan kemarau dan hujan? Tapi Uma merindukan sorenya yang semula, yang setengah bercinta, yang tak perlu bercinta. Tidakkah kau lihat sore sedang tumbuh di antara gerai gerimis? Tidak, aku tidak melihatnya. Siwa mengejar kupu-kupu, ingin menangkapnya tapi malah memperkosa. Uma menyelinap di sela gerimis dan menjatuhkan daun-daun sore menutup tubuhnya. Rasa takutnya telah berubah murka. Uma menolak Siwa. Siwa terus memaksa Uma. Anjing, bercintalah dengan malam. Anjing, aku tidak bercinta dengan ibu para siluman. Uma membenamkan kepala Siwa ke dalam rawa. Siwa membenamkan wajah kekasihnya ke dalam rawa. Rawa-rawa yang gelap dan tidak mengalir kemanapun. Sudah lama tak ada yang jatuh juga daun-daun, tak ada yang tumbuh juga daun-daun.
Dari kedalaman rawa-rawa, Uma yang telah berubah durga menyeruak. Menemukan tubuhnya tak lagi di sana, ia meraung. Durga Siwa yang berubah kala menyeruak dari kedalaman rawa-rawa. Aku diciptakan tidak sengaja. Aku adalah kecelakaan, dan celakalah dirimu karena mengenalku. Aku adalah dentuman besar di lubang kosmos, dan setelahnya Baik. Aku karang tempat burung-burung bersarang. Bukan langit tempat mereka menari dan terbang. Sudah. Aku karang tempat kelak burung-burung yang melintas samudra menabraknya. Mengapa ku kenakan wajah ini? Mengapa ku kenakan tubuh ini? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu yang mengenakan tubuh ini pada diriku? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu yang mengenakan wajah ini pada diriku? Diriku. Mengapa ku kenakan wajah ini? Mengapa ku kenakan tubuh ini? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu yang mengenakan tubuh ini pada diriku? Siapakah dirimu? Siapakah dirimu yang mengenakan wajah ini pada diriku? Diriku, diriku. Ada Jamila. Kapal-kapal datang dari barat. Laki-laki asing turun merapat dengan sekoci. Seperti pedagang, ia menukar panen kita dengan benda-benda, kata-kata, nama-nama. Semua dinamainya gunung, laut, tanah, langit, bahkan kemarin, hari ini dan besok. Dan kutukan ini belum lagi cukup. Nama-nama ini menular pada seseorang. この名前はね、まず一人の人に伝わったの。Lalu seseorang yang lain, lalu sebentar saja. Nama-nama itu menjalar menguasai kota dan semakin mendekat dan mendekat. Nama-nama itu sekarang sedang mengendap di depan pagar istanamu. Bre, kami sudah menggarami seluruh dinding luar istana, tapi tidak cukup untuk menahan nama-nama ini. Pasangkan lentera. Tapi Bre, di manakah aku temukan lentera? Persetan, bawakan padaku apapun, lentera palsu sekalipun.
Kalau saja kepalamu terbuat dari batu, tentu tak akan mengalir darah itu. Kalau saja waktu, demi masa, siapa yang akan bersaksi kini? Mak, kenapa kau memukulku? Kau bicara dengan siapa? Ia datang dari barat. Siapa dia? Ia menjatuhkan senjaku. Siapa dia? Kalah! Kau tak melihatnya. Suaranya seperti sering kali aku dengar dulu. Aku adalah dentuman besar di lubang kosmos dan setelahnya. Pernahkah kita berjumpa sebelum ini? Pernahkah kita bercinta sebelum ini? Pernahkah kita membangun rumah? Pernahkah kita punya anak sebelum semua ini? Pernahkah aku tinggal di dalam perutmu? Apa yang kau lakukan? Telah memakan rembulan, dan sehabis bulan, kaulah mangsa berikutnya. Ada yang jatuh limpang, dikejar dunia berburu senggama. Ada yang jatuh gelimpang, diterabas penguatan batas negara. Kita dan pelarian degusan nafsu dan gedar merentetan keringat di selangkangnya. Ada dada dan jantung dan deru dan dendam yang hidup dan mati yang kini pantas kau tunda, pantas kau tunda. Oh ya. Waktu menulis di wajahmu, di punggungmu, di kakimu. Waktu menulis di wajahmu, di punggungmu, di kakimu. Raksasa, kapal, datang. Apa yang kau lihat? Siapa penghuninya? Apa yang dibawanya? Kata-kata, nama-nama, tadi dan nanti, sekarang, benda-benda, menara, sampah. Kapal itu masih tak bergerak. Belum terlalu siang, tapi aku memutuskan untuk pulang. Aku lapar. Adakah emak sudah memasak untukku hari ini? Aku langsung menuju pintu dapur. Melihat emak, hatiku bunga. Benar, emak sedang memasak untukku rupanya. Aku lihat emak sedang mengaduk nasi yang ditanaknya. Asap mengepul menuju jendela yang terbuka. Baunya membuat perutku semakin lapar saja. Emak sayang, tentu ia akan girang jika lihat aku sudah pulang. Ma lapar.
waktu. Pertanyaan itu harus diajukan. Kalau kita bicara tentang Watu Gunung, Yang pastinya ditulis oleh laki-laki. Mak, lapar. merujuk pada cerita Watu Gunung. Sejak dia kabur dari rumahnya, kemudian merebut tahta Girindrawardhana, menikahi ibunya, lalu berkelahi dengan Wisnu dan mati. Lalu dia, kedua istrinya dan seluruh anak-anaknya diabadikan menjadi nama-nama hari, penanda waktu. Mak, lapar. Nah, seluruh petualangan ini Lapar, Mak. dimulai dari dapur, di mana waktu itu Watu Gunung lapar. Kemudian dia minta makan, tapi ibunya sedang sibuk. Tanpa sengaja dia memukulnya dengan entong. Lalu Watu Gunung kabur, patah hati. Lupakan sebentar tentang struktur mental bocah ingusan yang ringkih dan mudah patah hati ini. Itu kajian yang bagus untuk psikoanalisis. Tapi yang paling penting untuk kita bicarakan adalah kenapa babat ini menjelaskan kehadiran awal waktu dari rentetan peristiwa-peristiwa yang dimulai tidak sengaja dari dapur. Mak, lapar. Kenapa bisa dentuman kecil di dapur itu bergaung lapar. panjang hingga memanggil-manggil waktu? Ya, kenapa dapur? Kenapa dapur? Tentunya karena dapur seringkali dilihat sebagai ruang stereotip bagi konstruksi peran gender. Dapur sering dilihat sebagai ruang domestik yang sempit, tertutup. Bahkan jika kita ingat ya, tata ruang rumah tradisional kita, dapur selalu diletakkan di tempat yang tersembunyi, ditaruh di paling belakang. Mak, lapar. Mak, lapar, Mak. Lapar. Dalam membaca cerita Watu Gunung ini, apa jadinya jika kita menyeriusi politik dapur sebagai satu situs sosial yang kompleks, satu situs sosial di mana kolonialisme, kosmopolitanisme, globalisasi, negosiasi berlangsung bertumpukan. Tentang hal itu, mari kita bersama-sama simak analisis dari Silvia Federici. Mak, lapar. Mak, lapar, Mak. Mak, lapar, Mak. Mak, lapar. Mak. Good evening. Mak, The lapar. following is a thought of Silvia Federici. Mak, There is lapar, Mak. a direct relation between the destruction of the social and economic power of women in the transition to capitalism and the politics of food in capitalist society. Mak, In every part of the world, lapar. before the advent of capitalism, Mak. women played a major role in agricultural production. They had access to land, the use of its resources, and control over the crops they cultivated, all of which guaranteed their autonomy and economic independence from men. Lapar, In Africa, they had their farming and cropping systems, which were the source of a specific female culture, and they were in charge of the selection of seeds, an operation that was crucial to the prosperity of the community and whose knowledge was transmitted through the generations. The same was true of women's role in Asia and the Americas, in Europe as well, until the late medieval period. Women had land use rights and the use of the commons, woods, ponds, grazing grounds that were an important source of sustenance. In addition to farming with men, they had their gardens where they cultivated vegetables as well as medicinal herbs and plants. Both in Europe and the regions the Europeans colonized, primitive accumulation and the capitalist development changed the situation. With land privatization and the expansion of monetary relations,
A deeper division of labor developed in agriculture that separated food production for profit from food production for direct consumption, devalued reproductive work, starting from subsistence farming, and appointed men as the chief agricultural producers, whereas women were relegated to the rank of helpers, field hands, or domestic workers. In colonial Africa, for example, British and French officers systematically favored men with regard to allocations of land, equipment, and training, the mechanization of agriculture being the occasion for a further marginalization of women's agricultural activities. They also disrupted female farming by forcing women to assist their husband in the cultivation of cash crops, thus altering the power relations between women and men and instigating new conflicts between them. To this day, the colonial system, whereby land titles are given only to men, continues to be the rule for development agencies and not in Africa alone. It must be said that men have been accomplices in this process, not only claiming control over women's labor, but in the face of growing land scarcity, conspiring to curtail women communal land use rights wherever they survive by rewriting the rules and conditions of belonging to the community. Despite women's resistance to their marginalization, Kaukah itu ibuku? Kaukah itu ibuku? kaukah itu anakku? Panggil aku. Hari pertama di awal musim, di mana segalanya bermula dan bermuara. Aku karang, tempat burung-burung bersarang. Bukan langit tempat mereka menari dan terbang. Sudah, aku karang. Tempat kelak burung-burung yang melintas samudra, menabraknya. Mengapa aku melukaimu? Mengapa cintaku melukaimu?
Andai saja kepalamu terbuat dari batu, tentu takkan mengalir darah itu. Andai saja waktu. Andai saja ia melihat, lalu teringat ibunya dan memutuskan untuk pulang. Andai saja ia melihat bahwa segalanya sudah tidak tepat. Kau sudah menggambar apa? Siang, Apa lagi? malam, Kau sudah berusaha menggambarku. Apa lagi? laut, langit, Kau sedang berusaha menggambar tubuhku. Apa lagi? kekuasaan 27 bre, 27 gunung. Apa lagi? Siapakah kau yang mengenakan wajah ini kepadaku? Sorekara? Kata-kata yang asing. Sorekara? Lada peta dunia, Apa lagi? halaman belakang sebagai kawasan terujung. Apa lagi? Penemu, pengarang, pencipta, Apa lagi? kuda besi, Apa lagi? aspal, Apa lagi? jalan raya pos sepanjang 1000 kilometer, Apa lagi? kebun tebu, pabrik gula, Apa lagi? cara pandang Kartesian. Apa lagi? Aku ingin pakai bajumu. Apa lagi? Jalan tol sepanjang 1900 kilometer. Apa lagi? Revolusi industri. Apa lagi? Plastik cerobong asap tumpahan minyak. Apa lagi? Karbon monoksida. Balik awal. Tarik. Terus, terus. Masih. Terus. Yuk. Mulai. Sorekara? Kawasan-kawasan terujung lagi dan lagi. Apa lagi? Waktu istirahat. Apa lagi? Cara mengisi waktu istirahat. Apa lagi? Cara menjual waktu istirahat. Apa lagi? Aku menggambar cahaya. Menggambar langit tenggelam di bawah kakiku. Aku menggambar raja dari para raja. Aku menggambar bulan menari. Kau sedang berusaha menggambar jenis kelaminku. Apa lagi? Fight! Jangan berhenti. Jika kau berhenti, kau akan kehilangan kesempatan untuk berlari dariku, apalagi mendekatiku. Outstanding. Tidak selamanya, tidak 1000 kali selamanya. Ini pelarian panjang. Jika kau lengah, kau akan terlindas, terseret. Butuh nafas yang kuat. Seperti kuda.
Tidak, lebih kuat lagi. Seperti kereta yang sangat cepat. Super cepat. Secepat suara. Tidak, lebih cepat lagi. Secepat cahaya. Bergeraklah 300 km per detik. Lengkapi dirimu dengan pikiran bersih. Jangan terlalu banyak berharap. Sudah pernah kukatakan padamu bahwa aku tinggal dalam setiap cahaya. Itu belum cukup. Aku ada dalam setiap nanometer per nanodetik. Tiap geraknya bersembunyi, mengawasi. Jangan mengergit. Itu buruk bagi wajahmu. Jangan berpikir, berlari. Tak ada kesempatan untuk berpikir. Finish him. Aku bergerak sangat cepat. Victory. Game over. Bre, kau masih menggambarku? Bagaimana kau bisa menggambarku jika kau melakukannya semakin terburu? Sudahlah. Kau semakin tidak menggambar apa-apa. Hanya batu-batu. Tentu. Di sebuah taman kerajaan, angin tenang, daun-daun tak bergoyang. Tapi takkah kau lihat, ada yang sedikit berubah pada yang berkaca di dasar kolam yang semakin meninggalkanmu. Segalanya hanya sesaat. Bangsat! Hentikan! Kenapa kau lakukan itu? Batara Guru! Batara Guru! Bopo! Semuanya bermula di hari itu, pada semacam senja yang kering tua, ketika sekalipun tenang, bau bencana sedang turun deras-derasnya seperti hujan. Laki-laki itu, Watu Gunung, suamiku, mendekat ke dadaku perlahan, hampir-hampir seperti menyelinap dari dirinya yang ditinggalkan di atas ranjang. Ia letakkan kepalanya di antara dua buah susuku. Kemarilah, mendekatlah, belailah, bacalah. Aku ingin kau meneduhkanku, katanya sambil mengulurkan kepalanya. Di antara dua susuku,
kepalanya menebar kerinduan yang entah mengapa selalu putus asa. Kubelai rambutnya yang hitam, yang dari setiap helainya berisi dendam. Dari kepalanya aku membaca peta-peta dari raja-raja yang tumbang. Baca negeri-negeri yang terbakar, kota-kota sesak, jantungnya keracunan. Baca hutan, gunung berubah gurun kerontang, laut hitam pekat, jagat yang berkarat dilecut tak berkesudahan. Baca pengetahuan yang disusun untuk merampas, menghancurkan. Baca kesedihan yang dinyanyikan burung-burung hantu. Baca rasa takutnya pada Siwa dan pada segala kuasa yang melebihi kuasanya. Baca dirinya yang menyerahkan segalanya untuk kubaca, sampai terbaca olehku tanda luka dari masa lalu yang memanggil kembali seluruh mimpi buruk, seluruh waktu yang tak pernah bisa enyah dari diriku. Aku kepingin berlari, tapi malah terbanting kepala itu. Lalu pecah berserak dan apa yang kulakukan? Mengapa aku melukaimu? Mengapa cintaku melukaimu? Pada kegelapan itu, kulihat matanya yang seperti telaga tersiram luka. Ma, kenapa kau memukulku? Tatapan kedua matanya saat itu adalah yang terakhir sebelum tanpa kusadari anakku malang berlari keluar rumah dalam hujan lebat tanpa bulan, dan seketika ia tertelan. Ku kejar bau tubuhnya yang tersisa. Malam itu namaku Sitawaka. Anak ia tak juga pulang, maka aku akan mencarinya. Aku berlari dan terus mengejar dengan tubuh yang kupinjam dari dewa-dewa, membelah kegelapan yang sempurna, mencapai tempat-tempat yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Takkan ku biarkan dia pergi, takkan ku biarkan dia berlari sendiri. Oh,
Bagaimana jika binatang-binatang buas menerkamnya? Bagaimana jika ia lapar? Bagaimana jika ia dicandra jahanam siluman? Bagaimana jika disandra haram jadah? Bagaimana jika ia menangis? Siapa yang akan memeluknya? Siapa yang akan menidurkannya dan berkata, Jangan menangis. Tak apa. Segalanya hanya dongeng. Hanya mimpi buruk. Twee zeer belangrijke feiten hebben de toestand van de archipel ten sterkste beïnvloed. Het verdwijnen van de invloed van het Hindoeïsme in verband met het opdringen van de islam en de vernietiging van de Oosterse zeehandel door de Westerlingen, met name de Portugezen. Sinds de islam zich steeds krachtiger voor Indië deed gelden, na 1200 vooral, Bagdad na zijn verwoesting in 1258 door de Mongolen meer en meer vervangen werd door Caïro als handelsmarkt voor Oosterse waren, werd het aandeel dat de Hindoes in de handel op de archipel bezaten steeds geringer. In de loop der tijd werd de handelsweg van de Middellandse Zee tot de Molukken geheel moslims en de Zuidelijke Zee werden enkel Islamitische groothandel. Segalanya datang dari kejauhan laut. Siapa di dalamnya? Segala kehancuran, segala kekuatan. Kapal itu masih di sana. Bahkan seluruh nama-nama benda-benda. Lagi yang lainnya. Orang-orang itu dari balik laut mereka yang pekat datang. Apa yang harus kita lakukan? Menulis pada dinding-dinding Apa yang kita tunggu? Kata-kata. Kita akan kalah kali ini. Kemana kita harus lari? Perasaanku. Gunung-gunung. Katakan demikian. Tak ada apa-apa pada ketinggian. Maaf, Bre. Kita tidak punya waktu lama lagi. Kapan? Kapan aku pernah memilikinya? Kapan ia pernah berpihak padaku? Waktu aku masih kecil, ia berjalan menggandeng tanganku dan aku menggenggam tangannya erat-erat. Bagdad na zijn verwoesting in 1258 door de Mongolen meer en meer vervangen werd door Caïro als handelsmarkt voor Oosterse waren, werd het aandeel dat de Hindoes in de handel op de archipel bezaten steeds geringer. Ia In de bahkan tak loop van berhenti de berlari. tijd werd de handelsweg van Ketika de aku mulai Middellandse menangis, Zee tot de Molukken semakin geheel ku coba moslims melepaskan diriku, en de Zuidelijke Zee semakin werden kuat enkel ku terseret Islamitische langkahnya. groothandelaars bevaren. Segalanya membikin jejak di sepanjang pelariannya dan di sekujur tubuhku. Ia memang tak melepaskanku sejak itu. Tak sekalipun melepaskanku. Bagaimana? Waktu memangsaku. Semenjak hari pertama jiwaku dititiskan kembali. Jika saja bisa ku bunuh ia. Jika saja bisa ku bunuh ia. Berapa lama waktu harus kubutuhkan untuk mencapai puncak gunung? Tidak selamanya, tidak 1000 kali selamanya. Masihkah aku harus berlari, bersembunyi seperti pengecut? Namun malam memusuhiku. Aku
Aku yang selalu menyiapkan tungku agar malam tak kedinginan, tak mendapatkan balasan yang sepadan. Tak pernah sekalipun ku kecewakan malam, namun malam malah membenciku. Hujan yang lebat menghancurkan bau tubuh anakku malang, merajamnya dengan deras. Tak menyisakan apa-apa padaku selain kesunyian yang berada di sana, tersesat bersamaku. Hanya 1000 tahun. Kau ingat yang kau katakan padaku saat itu. Uma, jadilah kau istri abadi sumpah serapah. Jadilah kau ibu para siluman. Jadilah kau belukar gelap berisi setan dan haram jadah. Lalu terbangun dari tidurku malam itu dalam tubuh yang tak kukenali. Kutukan yang sempat tak kupahami. Sebagai pelukar gelap, setan dan haram jadah datang dan pergi, memasukiku tanpa permisi. Setiap kali mereka datang, mereka membawa parang, menggali lubang, menebang jeratan-jeratanmu di kaki-kakiku. Semula kukira mereka akan membebaskanku. Sehabis jeratanmu terurai, mereka tak pernah berhenti, berangsur-angsur dalam rentang ratusan tahun yang melulu perih dan berdarah. Mereka mulai mengincar kakiku, betisku, lututku, terus naik kemaluanku, usus 12 jariku, jantungku. Tak ada yang pernah mengatakan pada mereka bahwa jantungku adalah juga jantung mereka. Seluruh langit kelabu bisa saja sekutumu, tapi tak ada satupun yang akan membuatku melupakan ratusan tahun celaka, ratusan tahun perkosa. Kau biarkan belukar ilalang merampas tubuhku, menjadi diriku. Lalu kau biarkan waktu merobek-robek kulitku, mencabiknya pelan, menancap di telingaku. Dua
mataku, kemaluanku. Setiap kali berdiri diam ketakutan, aku melihat mata waktu menghujam tubuhku. Celakalah kau, Siwa. Celakalah kau karena mengenalku. Celakalah kalian semua karena mengikutinya. Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kalian lakukan? Celakalah dunia. 1000 tahun ini tumbuh lagi kini dalam benci dan tidak ternamai. Kaliankah itu, Siwa? Kaliankah yang berdiam dalam hujan ini? Hah? Belum bosan-bosan juga kalian pada tubuhku. Ayo, ayo, lumat tubuhku. Jangan reda dulu, lantakkan aku. Jangan takut, jangan jangan, tutup jalan-jalan, jangan biarkan seekor burung pun lepas dari kesedihanmu. Ayo, Sadewa, sudah marah, pujahi kamu. Alam kakak, Rajada, siapkan makananku hari ini. Makanan apa yang Dewi kehendaki? Mantap, puja-puja. Mangga ngalang-ngalangi laku de Betoro Solo. Wong gawe omah. Wong ora kanggo ke anggone mayoni omah. Wong kang tubuhake danda. Wong kang tubuhake pipisan kok gede. Bocah sulung sungkan. Bocah sulung kudus. Bocah sulung wangi. Wong kang sembaan ke sawang wadah tadi pala. Wong kang gawe wadah tanpa tutup. Wong tuang eklongan. Wong kang tuang letu jendela. Wong turu wayah petek berdiri. Wong turu wayah turun. Wong turu wayah beduk. Wong boroi marang darbeke. Bocah Yukino. Bocah Margo. Wong si penajam. Ini reget. Orang buang sampah sembarangan. Orang buang sampah pada tempatnya. Orang buang badan. Orang menyeberang jalan sembarangan. Orang menyeberang jalan pada tempatnya. Orang menyeberang jalan sambil lihat handphone. Orang sembarang orang. Orang makan pakai sendok. Orang makan pakai tangan. Orang makan pakai makanan orang lain. Orang makan makanan curian. Orang makan binatang. Orang makan tumbuhan. Orang makan orang. Orang-orang sembarang. Orang kerja serampangan. Orang kerja teratur. Orang kerja di pabrik, di pasar, di rumah. Orang tidak kerja. Orang belajar di sekolah. Orang belajar di rumah. Orang tidak belajar. Orang suruhan. Orang pimpinan. Orang yang bekerja di kelompok kolektif yang mengaku egaliter. Anggota partai politik. Anggota forum keagamaan. Anggota forum sekuler. Bukan anggota forum apapun. Orang sembarang asal orang. Orang berjalan bersama kerumunan. Orang berdiri di tengah kerumunan yang berjalan. Orang menari di tengah kerumunan yang berjalan. Orang yang menghindari kerumunan. Orang disimpan. Orang dibuang.
Orang ditumpukan, orang di dunia online, orang di dunia offline, orang ramai-ramai, orang sendirian, orang sembarang asal orang main teater, orang nonton teater, orang asal orang, sembarang orang. orang dalam Kegelapan.